Hai friend, pernah gak sih kalian ada di masa dimana pengen banget pergi jauh dari rumah, tapi cuman pengen main aja? Selamat datang di segmen Ngilang Untuk Dolan episode 1 part 1. Perjalanan ini aku mulai sendirian, alias solo trip. Dimulai dari packing koper baju ganti buat kurang lebih 1-2 minggu di tujuan aku. Aku juga siapin beberapa alat seperti kamera buat HP, drone, dan juga alat kayak tripod. Untuk kalian yang mau tahu aku pakai tripod apa, aku ditemenin oleh Inbex dan Mixio buat melengkapi kegiatan aku di trip Ngilang Untuk Dolan episode 1 part 1 ini. Dilanjut dari rumah, aku menuju stasiun Poncol Semarang dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Berpangit dengan orang tua juga salah satu alasan trip ini berjalan lancar. Oh iya, aku pakai kereta Ambarawa Express dari Semarang menuju Surabaya yang ada 1 kali dalam 1 hari saja. Di pagi hari dengan harga sekitar Rp100.000. Karena perjalanan aku masih di pagi hari, jadi view di kereta adalah hamparan sawah hijau serta gunung-gunung di atasnya. Aku juga sekalian ngedit video waktu kemarin di air terjun. Bersyukurnya sebelah kursi aku kosong, ya jadi bisa ambil video. Gak terasa, tiba aja di stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 4-5 jam menggunakan kereta. Sampainya di Surabaya, aku dijemput oleh paman aku atau bisa kalian panggil Cak Angga. Malas mampir ke mall dulu guys, nih ikut. Oke. Ini di CW Ciputra World Surabaya. Di sini mau makan siang ya. Saya ikut aja, ikut bebas. Ngadem, hitung ngadem. Kita nyoba ke toiletnya guys, katanya itu ada view-nya, soalnya nggak tahu ya. Bilangnya sih tadi suruh bawa HP karena ada view-nya. Sebentar kita lihat. Dan ada pemandangannya guys. Ini kita lagi di rumah kan, langsung siap-siap buat ke pelabuhan. Ya ini mampir bentar istirahat di rumah om sama tante di Surabaya. Habis ini langsung menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Halo guys, ini aku udah di kapal, di pelabuhan. Terus mungkin karena pertama kali naik kapal, jadi nggak terlalu paham sistemnya gitu. Terus ternyata
kapal untuk ke yang aku tuju itu harus cetak boardingnya nanti. Jadi karena terlalu crowded ya, akhirnya disuruh nunggu dulu. Karena ini masih sekitar jam setengah 7 dan kapal aku itu jam 8 berangkat. Oke, ditunggu update-nya guys. Kondisi di pelabuhan memang sangat ramai, karena Tanjung Perak merupakan salah satu pusat berkumpulnya kapal dari timur Indonesia. Waktu nunggu boarding pun, aku juga ditemenin bapak yang mau ke Sumba, dan 3 remaja dari Purwokerto tujuannya ke Sumba juga. Sekarang lagi jam 9 kurang 15, padahal di tiketnya itu jam 8 malam. Tapi jam setengah 9 ini belum dipanggil sama petugasnya. Tadi aku udah tanya untuk tujuanku itu masih belum dibuka untuk check-in-nya, dan ya kebetulan juga ditemenin sama dari teman-teman dari Sumba yang juga kapalnya sama, cuman beda keberangkatan aja. Ini masih ngemper di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kemungkinan ini baru bisa masuk ya sekitar jam 10 mungkin, paling lamanya jam setengah 11. Mungkin baru bisa berangkatnya itu jam 12 malam, atau bahkan sampai setengah 1 mungkin bisa, karena ya terlalu crowded dan overload ya, karena mungkin Tanjung Perak itu salah satu pelabuhan pusat di Indonesia. Jadi beberapa daerah dari timur itu mendaratnya ke Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam, tiba saatnya boarding untuk masuk ke kapal. Akhirnya bisa masuk check-in buat ke kapal. Tadi di jadwal sih aku lihatnya baru datang jam 1, terus berangkatnya kayaknya pagi deh, antara sekitar jam 2 atau jam 3. Yang penting di kapal dulu lah, ini udah, padahal barangnya cuma dikit, nunggunya lama sekali. Tapi nggak apa-apa, first time naik kapal feri. Waktu masuk, kita bakal ada pengecekan tas dan membutuhkan kartu seperti KTP, SIM, atau yang lainnya agar bisa mendapatkan print tiketnya. Dan kita bakal dikasih gelang sesuai dengan yang kita pesan. Seperti contoh, aku memesan ekonomi tidur, jadi mendapatkan gelang warna oranye. Mungkin lain cerita jika aku memesan ekonomi duduk atau yang lain. Untuk harganya sendiri, aku dapat di harga 500.000 di fasilitas ekonomi tidur. Akhirnya nyampe juga di kapal DLU Ferry. Tujuannya tonton sampai akhir. Perjuangan banget ya ini. Delay beberapa jam. Antrinya juga Masya Allah. Saatnya kita tidur. Ini udah capek banget ini badannya. Ini adalah kondisi tempat tidur aku. Terdapat kasur atas bawah dan kalian bebas memilih untuk tidur di kasur nomor berapa dan berada di posisi di mana. Waktu di kapal,
aku juga nyoba ngobrol dengan orang lain. Ada yang dari Malang dan bapak-bapak rombongan dari Pekalongan. Setelah ngobrol, ternyata aku diajakin main ludo sama mereka. Sebut saja Cak Gilang, Cak Yoga, dan Cak Alwi. Buat kalian yang mau nyoba pakai kapal, ada saran dari aku sih untuk kalian bawa kabel roll. Karena untuk ngecas di kapal lebih efektif dan kalian hanya bisa melakukan di areanya saja. Tidak seperti di transportasi lain yang bisa dilakukan di tempat duduk masing-masing. Kegiatan yang kita lakukan selanjutnya yaitu hunting buat ngejar sunset. Walaupun gak terlalu puas sih karena berada di belakang kapal. Dan senang juga akhirnya aku bisa nyobain sunset pertama kali di kapal dengan perjalanan yang sangat jauh. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, picking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother. Like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see. Ada satu hal yang menarik saat ngejar sunset, yaitu di saat aku ngelihat sunset, di balik kapalnya pun udah muncul bulan. Melanjutkan ngobrol dengan mereka justru membuat aku makin dekat dengan mereka dan memutuskan untuk trip bareng saat tiba di tujuan. Jadi agak unik sih, yang rencananya adalah solo trip, jadi ada temennya. Halo guys, ini aku nggak bisa tidur. Tadi udah tidur sih sekitar jam 11:30 Wita. Bangun lagi jam 11:30. Terus ya keluar cari makan ini sama arek-arek Malang yang ketemu di kapal. Di sini mungkin tidur lagi, ini udah makan 2 porsi. Jadi langsung tak tidur lagi, besok mungkin ambil sunrise di kapal. Habis bangun tidur, tiba-tiba dibangunin sama ini arek-arek Malang ini. Bawah dibangunin nyuruh sunrise, karena sunrise-nya di depan kapal. Kaget tiba-tiba, padahal tidur lagi nyenyak-nyenyaknya itu. Ini nggak apa-apa kan, sunrise sehari sekali kan ya. Tidur bisa berkali-kali dalam sehari. Ini sekitar jam 6 Wita. Jadi sunrise-nya mungkin jam 6:30. Kita langsung ngumpulin nyawa dulu biar enak, habis itu langsung ke depan kapal. Setelah dibangunkan untuk mencari sunrise, tiba-tiba aku diperlihatin Gunung Tambora dengan indah dan gagahnya ditunjukkan di depan mata aku. Barusan keluar kapal tuh langsung ditunjukin gunungnya. Ini belum sunrise guys. Kalau sunrise bagus banget ya pasti. Karena sunrise-nya itu adalah berada di depan kapal, justru makin banyak orang yang ingin menikmati sunrise di kapal. Karena bebarengan dengan volunteer-volunteer dan mahasiswa yang sama dengan tujuan aku. Matahari menunjukkan sinarnya, dan Gunung Tambora semakin terlihat cantik dan gagah.
Tadi barusan pagi kan ada view Tamboran, sekarang viewnya NTB. Ini di daerah Bima. Harusnya sih semalam bisa lewat depan Rinjani, cuman karena malam ya jadi nggak kelihatan. Harusnya besok lain kali dapat Rinjani. Itu ada gunungnya juga sih, tapi belum tahu nama gunungnya apa. Kan kita di sini nih, ini namanya Gunung Doro Oromboha. Sama yang satu lagi nih, Gunung apa ya? Gunung Doho Maria atau Gunung Maria. Gunung Maria itu ngeblur. Gunung Maria itu yang di sana. Ini Doro Omdoha. Sunrise telah selesai. Kami coba untuk mencari tempat buat cas. Nggak sengaja justru malah kenalan sama orang-orang di kapal. Dan dua orang ini sebut aja AA Ray sama Jessica. Karena memang tidak ada sinyal ya, jadi kita memang harus cari kegiatan. Salah satunya coba ngobrol dengan orang lain dan berkenalan. Oh iya, AA Ray ini adalah solo trip yang sama seperti aku. Dan dia berasal dari Bandung. Satunya lagi adalah Jessica. Dia adalah warga lokal yang lagi pengen pulang kampung ke rumah asalnya. Karena rasa gabut yang semakin maksimal, Cak Alwi dan Cak Yoga ini ngajak aku buat cari hiburan di Ekonomi Duduk. Karena memang ada live musik dan ada band buat ngehibur orang-orang di kapal karena perjalanan jauh. Halo friend, aku barusan bangun tidur. Ini udah jam 12 Wita. Bangun-bangun view-nya udah Pulau Komodo. Udah di mana ini berarti? Udah sampai di Komodo, tadi lihat map. Kira-kira sih mungkin jam 3 kali. Jam 3 udah sampai pelabuhan. Kalau masih sempat kita bakal nyore, namanya itu Bukit Sylvia. Di mana ya? Di NTT. Kita mau ke NTT. Kalau sempat. Setelah bangun tidur pun siang hari telah tiba. Semakin dekat dengan Pulau Flores, aku dikasih view Pulau Komodo dari kapal. Sebelum besok aku bakal ke sana. Ancoy. Kenapa ada video? Ya apa? 1 hari 2 malam di kapal. Mantep. Mantap. Ketemu deh arek-arek Malang ini. Mantap, makanya mantap. Gak bisa lutuan nih kono kayak ini. Nanti sore nih ya Mas ya, kita berlabuh ya Mas ya. Iya, Sekitaran di sore ya. Panas. Gimana Mas Yoga? Keren. Seru Cok. Seru ora turu kok. Turu angel. Turu sedih lu. Pokoknya turu. Ya ini keseharian kita yang lagi di kapal guys sebelum sampai Pulau apa? Pulau apa yang jadi teman baikmu? Pulau Komodo. Komodo. Kan di pulau ya anjing. Oh kalau no itu.
Hari semakin sore. Tiba sudah aku di Kepulauan Flores. Sudah terlihat pulau-pulau kecil yang entah besok aku akan ke sana. Semakin dekat akan berlabuh, semakin rasa senang ini meningkat karena perjalanan ngilang untuk Dulan baru saja dimulai. Ya apa mas, wis tekan ini? Ya apa wis tekan? Kari mau contoh kalau parkiran. Oke. Boleh iwak, bakar iwak. Yo, kuliner kecil-kecilan. Tebak gue di mana? Tebak. Gue udah nyampe NTT. I'm coming. Assalamualaikum Bapak Kadir. Selamat siang kepada seluruh pelanggan dan Dharma Ruji Traduji yang terhormat. Kami informasikan beberapa saat lagi dan Dharma Ruji Traduji dari para pelabuhan dengan Pelabuhan Kelambu dan Sesampainya di pelabuhan Waikelambu, kami akhirnya memutuskan untuk bersama menuju rumah bude aku. Kita sudah sampai di Labuan Bajo. Bye-bye kapal. Gila. Hilang untuk Dolan episode 1. On the way. Dan menikmati sore hari pertama di Pulau Flores yang cantik banget ini. Tunggu video selengkapnya di part selanjutnya. Bye bye friend.